Kami sudah sampai gereja Kalipusuan. Kami baru sampai di gereja Kalipusuan. Puji Tuhan, mengiringi Pastor Ben kali pertama melayani di sini. Selamat hari Sabat. Assalamualaikum. Saya berada di hadapan gereja kita, gereja SE Kalipusuan, sebuah gereja yang terletak sangat jauh di dalam daerah kependetaan Gaya Ratau. Hari ini saya berpeluang bersama dengan pastor daerah, Pastor Ben Ryan, untuk sama-sama berada di dalam pelayanan Pastor Ben. Kali pertama Pastor Ben melayani di gereja Kalipusuan selepas pengujudan semula daerah kependetaan yang baru, yaitu daerah Gaya Ratau. Mari kita sama-sama menikmati kenangan bersama dengan para anggota di sini. Gereja Kalipusuan, daerah kependetaan Gaya Ratau. Kenalan pastor saya secara umum. Jadi kalau ibu merasa penuh kepuasan, umat saya berpuasa sebagai jadi untuk keselingkuhan kita berjaya kepada bersama-sama. Untuk kali di buku nanti. Ada yang turut dan percaya. Percayalah, turut sabda Tuhan, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Percayalah, turut sabdanya dalam negeri mulia, tempat disedianya. Itulah jalan yang memberi kesenangan. Itu mentintiga ina gidi hai ko kita ka minita muda ka sadap ka ay sawat ay sa panakari ka titet hai tanga hai cerita misi dari di grup dan hai renungan lagu-lagu hai hai tajuk daripada cerita misi baik nanga skuatan pertama keempat sapat pertama kai menemui harapan ka ditulis mata di Andrew Manchester mata cerita daripada Helaid New Zealand, pencerita daripada orang Ikristi. Bacaan kenapa kah? Ikristi dibesarkan dalam keluarga yang tanpa sebarang kepercayaan agama di Asia. Semasa remaja, dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah arti kehidupan? Dia berpikir, jika seseorang hanya mempunyai satu nyawa untuk hidup, maka cara terbaik untuk hidup adalah makan, minum, dan bergembira. Tetapi kehidupan Kita kapil nga kahit kelas belia aragida termasuk anak-anak nga lain dadahay na kandalan sebab itu nga kahit itinakatang belia dahay nga pagumuan kita sodok sa school. Jadi kita pupabay ng hara jadi ng koli masalah na pati nga sa lihat bahan dahay dot ka ng kori katubuko dahay. Jadi ara na pabelia hiti tetamu mungkin boleh menulung ay ay magbuhok ay bulyada bayno. Pemasalan pa nga, pahangan pa dahil sa class D. Jadi, sudah paham, mantap apa kita cara dapat salam perbincangan sekolah sahabat. Selamat berbincang. Jadi, Meksiko, kaya ako ito ko, mga Meksiko, kumaling dengan kaya ako dengan sentiasa menahap ng keajaiban mga dati kaisanan. Jadi sebelum itu aku Katilambus berbincang di pelajaran sekolah sahabat. Kita bahasa Melayu, kalau kenal itu. Aku lihat. Oke, sebelum itu kita isi dulu kita punya isi layanan
adik dan adik termasuk dari kehadiran hari ini. Pelajaran kita untuk 3 bulan mengenai dengan ujian berat. Nah, sekarang untuk triwulan ini ataupun kuartal ini kita akan belajar tentang satu lagi tema yang dikatakan untuk satu triwulan ini mengenai maut, kematian, dan harapan masa depan. Nah, inilah hal-hal yang kita pelajari bermula daripada bagaimana dunia ini kita diciptakan, macam mana ini dunia kita diciptakan, sehinggalah bagaimana jatuh ke dalam dosa, sampailah nanti apa rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Dan itulah yang akan kita pelajari sepanjang 1 bulan. Dan untuk sahabat ini kita akan mempelajari tentang satu tajuk. Yang pertama, pelajaran pertama yang diberikan di sini adalah pemberontakan dalam alam semesta yang sempurna. Di manakah tempat yang sempurna itu? Apakah di dunia? Surga. Di surga. Pemberontakan pertama, dosa yang pertama itu terjadi di mana? Di surga. Ya. Mungkin kalau kita yang hidup di dunia ini kita paham, oh, pada waktu pertama berdosa itu adalah Adam dan Hawa. Itu betul. Tetapi dalam alam semesta yang sempurna ini, satu tempat yang mustahil untuk dosa masuk, di situ pula jadi pemberontakan, ya, yaitu di surga. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Yesaya 14 ayat 12. Dikatakan seperti berikut. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Siapa yang dikatakan di dalam ayat ini? Dia bilang di situ bintang timur, putra fajar. Ini siapa? Ini adalah Lucifer. Bagus pula nama Lucifer ini. Bagus dia. Pelajaran kita untuk 3 bulan mengenai dengan ujian berat. Nah, sekarang untuk triwulan ini ataupun kuartal ini kita akan belajar tentang satu lagi tema yang dikatakan untuk satu triwulan ini mengenai maut, kematian, dan harapan masa depan. Nah, inilah hal-hal yang kita pelajari bermula daripada bagaimana dunia ini kita diciptakan, macam mana ini dunia kita diciptakan, sehinggalah bagaimana jatuh ke dalam dosa, sampailah nanti apa rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Dan itulah yang akan kita pelajari sepanjang 1 bulan. Dan untuk sahabat ini kita akan mempelajari tentang satu tajuk. Yang pertama, pelajaran pertama yang diberikan di sini adalah pemberontakan dalam alam semesta yang sempurna. Di manakah tempat yang sempurna itu? Apakah di dunia? Surga. Di surga. Pemberontakan pertama, dosa yang pertama itu terjadi di mana? Di surga. Ya. Mungkin kalau kita yang hidup di dunia ini kita paham, oh, pada waktu pertama berdosa itu adalah Adam dan Hawa. Itu betul. Tetapi dalam alam semesta yang sempurna ini, satu tempat yang mustahil untuk dosa masuk, di situ pula jadi pemberontakan, ya, yaitu di surga. Tetapi harus diungkapkan. Maksudnya di sini kita tidak boleh cakap yang kita ini mengasihi, tapi kita harus buat betul-betul yang kita ini mengasihi. Jadi Tuhan mengasihi, maka Dia menciptakan dunia ini, ya. Kenapa kalau Tuhan cipta ini dunia kalau Dia tahu sudah masuk akan jatuh ke dalam dosa? Itu pertanyaan yang sering ditanya. Kamu carilah di Alkitab. Adakah jawabannya? Tiada jawabannya di Alkitab. Tetapi satu hal yang kita perlu tahu, satu saja, kita jangan batasi kuasa Tuhan. Tuhan Maha tahu, betul?
Jadi Tuhan ini sudah tahu apa yang akan terjadi di hadapan segala sesuatu. Penyebab manusia jatuh ke dalam dosa ini apa? Ada satu pokok. Hanya sebab satu pokok saja manusia ini jatuh ke dalam dosa. Pohon tentang pengetahuan baik dan jahat yang dimakan oleh Hawa. Sekolah, ya kalau di sekolah ada yang sekolah di sini. Kalau mau dapat E itu sekurang-kurangnya berapa marka? Berapa marka mau dapat E lah? Sekarang saya berapa bang? Mau dapat E sekarang? 80 nggak? 80 itu E tolak. Seru, E tolak. Kalau mau lulus lah, lulus, cukup lulus lah. Nyawa ikan. Berapa kalau di sekolah sekarang? Mau dapat ikan? 45 kah? 45. Itu lulus sudah. Ujian kita lulus sudah. Sekarang saya mau tanya, kalau menuruti hukum Tuhan berapa peratus baru kita lulus? Apakah 45? 100% baru lulus. Jangan kita ingat yang hukum Tuhan itu macam di sekolah, 45 lulus. Tuhan mau 100%. Kirain Tuhan tiada ABCDE, E saja 100%. Susah nggak senang? Mau tanya kita. Susah. Sangat susah. Tidak ada di antara kita yang mampu itu. Tapi yang memampukan kita itu adalah kasih karunia Tuhan. Karena kita diselamatkan melalui iman kita dan melalui kasih karunia Tuhan. Bukan usaha kita. Usaha kita mau jadi 100% kan? Kita mau buat 100% itu hukum Tuhan. Tapi kalau kita dapat 99%, kita tidak masuk surga lagi. Jangan kita anggap seperti itu. Kalau kita sudah sedaya upaya menjadi orang penelitian atau sama titik. Sebelum kepada kerong di khotbah kata kabayo, ang pasilatin harap dua ay lagu istimewa. Bergerak sangat. Anak-anak di sini yang gereja sini ada kan? Harap tangannya. Jadi pebulunan kupelo di tangannya ke titik itu hari kalau ay praktis juga. Jadi selepas itu kalau kamu lepas tenang. Jadi mantap daw video itu lang istimewa tangan. Yesus datang, kumpulkan permata, anak-anaklah permata yang bercahaya, seperti bintang di langit, anak-anak percaya, selamanya bercahaya di kerajaannya. Anak kecil yang cinta penebus, sangat indah dan berharga di hati Yesus. Seperti bintang di langit, anak-anak percaya, selamanya bercahaya di kerajaannya. Shalom, selamat hari Sabat untuk kita semua. Sabar. Puji Tuhan, syukur pada hari ini saya dapat untuk kali pertamanya pusingan pertama pusingan pertama perlawatan pastor daerah di daerah Gaya Rantau ini untuk di Gereja Holy Post One. Ini untuk kali pertama dan kita akan bertemu lagi 2 bulan dari sekarang karena kita ada 8 gereja ya di dalam satu daerah. Jadi untuk yang seterusnya 2 bulan akan datang 5 hari bulan 11 saya akan kembali untuk melawat ke sini. Dan syukur juga pada hari Sabat ini saya tidak bersendirian ya. Saya bawa juga
Elder Cigudoni untuk menemani saya di sini sebab sedikit kereta saya mau naik kalau di sini sebab saya sudah paksa itu hari pergi kita gas dan hari ini saya mau paksa juga tapi ada saudara Cigudoni untuk kasih kawan saya untuk pelawatan ini dan 2 belia anak dia dan 1 lagi Sherwin belia daripada Kudus akan menemani saya pada sabat ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan menyampaikan bukan lagu istimewa, biasa-biasa aja ini lagunya. Lagu pujian ya, lagu pujian untuk Tuhan. Yang pertama kami akan menyanyikan lagu yang bertajuk Singa-Singa. Apa itu Singa-Singa? Nanti kita akan dengarkan dan seterusnya nanti akan ada lagu pujian instrumental yang akan disampaikan oleh Elder Cigudoni sendiri. Jadi saya mengundang kawan-kawan saya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagia yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus. Tak kekurangan satupun yang baik. Singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan tak kekurangan satupun yang baik. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagia yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang tak kekurangan satupun yang baik. Singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan tak kekurangan satupun yang baik. Tak kekurangan satupun yang baik. Ada negeri yang amat indah. Nanti boleh. Sipis sejaka sipis sama kan ini
berdiri di depan. Semenjak 1 hari bulan 8, pada waktu saya dipanggil di gereja ataupun dipanggil di SDA Mission Office kita di Tamparung. Sebelum itu saya menerima satu surat melalui email yang diantarkan oleh setiausaha mission kita, yaitu Pastor Eri Madius. Di dalam surat itu menyatakan bahwa saya diamanahkan ataupun akan dipostingkan di satu tempat yang baru. Wah, saya jadi nervous, dia bilang dalam bahasa Rusia. Saya jadi gemetar. Di mana tempat baru ini? Bila saya baca surat itu, saya ditempatkan di daerah yang baru dibahagi, yaitu daerah Gaya Ratau. Daerah Gaya Ratau ini adalah hasil pecahan ataupun pembahagian daripada 2 daerah menjadi 3. Ya. Daerah Kapa dan juga daerah Tuaran digabungkan dan dibahagi menjadi 3. Jadi 7 gereja untuk daerah Kapa, 7 gereja untuk daerah Tuaran, Pastor Rison, di Kapa, Pastor Solyus, dan 8 gereja di Gaya Ratau. Jadi 7 Gaya Ratau 8. Jadi salah satu gereja yang termasuk di dalam pelayanan ataupun tempat pelayanan saya itu adalah gereja Koliposuan. Dan gereja Koliposuan ini adalah gereja yang paling ujung. Gereja yang paling ujung di dalam, kalau mau tengok itu peta, paling ujung sebelum itu Tahuri lah. Saya ingat dulu Tahuri paling ujung, saya bilang Tahuri kan. Tapi ada lagi yang Tahuri sih, Koliposuan. Jadi syukur dapat bersama dengan kita semua pada pagi Sabat ini. Pada Sabat ini kita akan mempelajari satu cerita. Ya, saya suka untuk mempelajari cerita di dalam Alkitab. Tajuk yang saya berikan untuk khotbah pada Sabat ini adalah, mungkin orang muda sempat dengarin. Tajuknya adalah I love you, ataupun saya sayang kamu. Nah, kalau orang muda pada waktu dia dengar ini I love you, wah, terus berbunga-bunga itu hati itu. Mungkin yang sudah berkeluarga pun, yang dulu masih semua yang sesat kembali ke kandang sama. Bawalah yang hilang dari dunia yang berdosa. Bawalah yang hilang kepada Tuhan Yesus. Siapakah hendak menolong, mencari domba, bila cari dombaku, bawalah pulang ke kandang. Bawalah yang hilang dari dunia yang berdosa. Bawalah yang hilang. Gereja SD Koliposuan bersama dengan Pastor Dera, Pastor Ben, dengan ucapan Gereja Koliposuan, I will go. Oke. Konsiko di kinarikatan di Pastor Brand calon de pelayanan di gereja di Koliposuan iti, kami sebagai wakil dari gereja iti. Karena konsiko om lagi mengalu-alukan tengah-tengah pinay tengah-tengah balut tengah dapo bermikat dah hiti may lawat hiti gereja dah hiti Koliposuan konsiko. Bersama seorang anggota gereja SD Koliposuan,
Mari kita lihat talenta yang Tuhan sudah bagi kepada uncle ini. Amin. Sengaran di uncle. Sengaran. Johannes. Johannes. Asal apa hiti lah ke? Memang tulun hiti. Karena di Timur Nudi. Kahwan suruh napod. Turun napod. Sengaran memang Adventist mantat ke di tengah Ay kapere di gulupo. kapir di Gulupo. Pira tumudit na baptis ko. Tahun 76 katar itu. 76 apa nakalahir ya. Uncle 76. Pira tumudi masadi ina baptis ko. Kata lebih 20-an kata itu. 20-an. Isay mina baptis dia uncle. Pastor Sorono po. Kula malah ini pastor kebot di Kindok Laut. Oh, Pastor Gindok Laung. Oh, dia 20 tahun ke atas tumur nula. Iba pamamanom masadi baptis kom na SSD na ko pengkuro. Ya. Kawan pamati ko nabaptis sila ya di. Oh, jadi ay menantang itong ibu bapak lah. Sedang dia mau kerja lah kayak. Kilo na tinamo na bagangan ada sa sulupunan pada Pastor Bodo may lawat di kampung din. Oh. Ini buat tonton nila di nga. Pada nako penerima ko piot sa pono udah kemari. Dari asa ko baptisan dah. Baptisan it bapak udah pero na tahun di sampai nanti. Lo di Karajal Lebuaya. Oh, puji Tuhan uncle. Terima kasih dat harap kesaksian tokur yang itit alat musik sempoton. Memang kalau kau di mana tadi uncle kok? Kami kayak mata gitu. Hai kalau harap pergi ke kampung pandai kamu masih. Oh, nah kawin kedam. Nam belajar gitu. Ya sendiri mensela. Ya sendiri mensela. Kan, Tuhan kusangan notif dulu. Harap lagu ke uncle. Oke. Kau lah. Oke, puji Tuhan uncle, sikau. Sikau. Oke, masih.